Halo semua, pernah nggak sih kalian gigit sepotong roti, kulitnya renyah banget, dalamnya empuk, terus kepikiran, gimana ya cara bikin yang kayak gini? Nah, hari ini kita bakal bongkar satu rahasia sederhana di balik roti-roti yang luar biasa itu. Coba deh lihat ini, kulitnya yang garing, warnanya keemasan, pas dibelah, dalamnya kenyal dan berongga. Kontras yang sempurna ini bukan kebetulan sama sekali. Jawabannya ada di jenis adonan yang ternyata super mendasar. Oke, sekarang kita langsung ke intinya ya. Di balik semua roti-roti ikonik yang kita suka, kayak baguette atau sourdough, ternyata ada satu jiwa yang sama, dan itu adalah adonan lean. Jadi adonan lean itu apa sih? Gampangnya gini, ini adonan yang benar-benar balik ke dasar. Hampir tanpa lemak, jadi nggak pakai mentega atau minyak, dan juga nggak pakai tambahan gula. Cuma bahan-bahan yang paling esensial aja. Nah, disitulah rahasianya, kesederhanaan. Cuma 4 bahan loh, tapi lihat deh cara mereka kerja bareng. Tepung itu ibarat kerangkanya, terus air datang buat membangunkan tepung, membentuk jaringan gluten yang elastis itu. Nah, ragi ini yang kasih nafas ke adonan, bikin dia ngembang. Terus garam? Garam ini bukan cuma soal rasa. Dia itu kayak pelatih yang bikin jaringan glutennya makin kuat dan kokoh. Keajaibannya tuh ada di kerjasama tim mereka ini. Biar makin kebayang adonan lean itu kayak gimana, cara paling gampang ya kita bandingin sama yang bukan lean dough. Yuk kita lihat lawannya yang lebih mewah, adonan rich. Nah, di sini perbedaannya kelihatan jelas banget kan? Adonan lean karena bahannya dasar banget, teksturnya jadi kenyal, dan rasa gandumnya tuh nonjol. Beda banget sama adonan rich. Coba deh lihat, dia ditambahin banyak mentega, telur, gula, ya jelas hasilnya jadi roti yang empuk, lembut, dan manis kayak brioche. Jadi kuncinya di situ, bahan-bahan tambahan itulah yang bikin beda. Oke, teorinya udah dapat. Sekarang, gimana prakteknya di dapur? Nah, kita bakal bedah langsung contoh adonan lean yang paling populer dan paling seru buat dicoba di rumah, sourdough. Semuanya itu berawal dari sini, starter. Anggap aja ini mesin ragi alami buat roti kita. Jadi, ngasih makan starter dengan benar itu kuncinya. Kita mau lihat banyak gelembung-gelembung, itu tandanya ragi liarnya lagi aktif, lagi lapar, dan siap buat bikin adonan kita ngembang sempurna. Nah, ini ada pengingat yang lucu tapi penting banget. Garam itu bukan cuma soal rasa ya, tapi dia juga yang nguatin struktur gluten. Kayak kata Natasha, lupa masukin garam itu kesalahan yang kayaknya cuma bakal dilakuin sekali seumur hidup. Oke, lanjut ke tahap fermentasi. Selama 4 jam ini, adonan kita bukan cuma diam aja loh. Tiap jam, kita bakal lakuin yang namanya tarik dan lipat. Ini tuh cara yang lembut banget buat ngebangun kekuatan adonan. Jadi bukannya diulenin keras-keras, kita justru pelan-pelan menyisir untayan glutennya. Biar jadi struktur yang kuat, tapi adonannya nggak jadi keras. Dan ini benar-benar nunjukin indahnya proses bikin roti. Udah, lupain dulu mixer. Pakai tangan itu bikin kita bisa benar-benar ngerasain adonannya berubah. Jadi makin kuat, makin elastis, setiap kali kita lipat. Ada kepuasan tersendiri di situ. Selesai fermentasi, waktunya ngebentuk adonan. Lihat deh caranya, adonannya dilipat ke tengah, terus digulung. Tujuannya apa sih? Kita mau bikin kulit luar adonan jadi kencang. Bayangin aja kayak lagi bungkus kado yang rapi banget. Kulit yang kenceng ini nanti yang bakal nahan gas pas dipanggang, jadi rotinya ngembang ke atas, bukan melebar ke samping. Nah, di sini nih, kesabaran jadi bumbu rahasianya. Adonan kita masuk kulkas. Tujuannya, kita mau memperlambat kerja ragi, tapi ngasih waktu buat bakteri baiknya berpesta. Proses yang lambat dan dingin inilah yang menciptakan rasa asam khas sourdough yang kompleks dan enak itu. Sesuatu yang nggak bakal bisa kita dapetin kalau buru-buru. Oke, semua persiapan udah beres. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling dramatis dan paling ditunggu-tunggu. Momen memanggang. Mau roti ala-ala bakery profesional di rumah? Ini dia senjata rahasianya, Dutch oven. Panci ini harus dipanasin sampai panas banget. Kenapa? Karena dia bakal memerangkap uap yang keluar dari adonan. Uap inilah yang menjaga kulit roti tetap lembab di awal pemanggangan, jadi rotinya bisa ngembang maksimal sebelum kulitnya jadi garing. Langkah terakhir ini krusial banget. Pertama, adonannya kita gores. Ini gunanya buat ngasih jalan biar rotinya bisa mekar dengan cantik. Terus kita panggang dengan tutup tertutup selama 20 menit buat memaksimalkan uap tadi. Setelah 20 menit, tutupnya kita buka. Nah, disinilah udara panas yang kering mulai bekerja, menciptakan kerak yang super renyah dan warnanya coklat keemasan yang cantik itu.
Dan ini dia hasilnya. Wow, lihat deh kerak yang retak-retak dengan warna mahoni yang pekat itu. Kalau kita dengerin baik-baik pas rotinya lagi dingin, kita bisa dengar suara krek, krek, krek. Itu suara keraknya lagi bernyanyi. Percaya deh, itu salah satu suara paling memuaskan di dunia buat seorang pembuat roti. Sourdough emang contoh yang luar biasa, tapi prinsip adonan lean ini super fleksibel. Yuk kita lihat gimana dengan sedikit sentuhan teknik yang beda, 4 bahan dasar yang sama tadi bisa jadi roti yang beda banget. Contohnya, bagel. Ini kan intinya adonan lean juga. Tapi ada satu langkah kunci yang bikin dia beda. Direbus dulu sebelum dipanggang. Proses merebus inilah yang bikin kulit luarnya jadi kenyal dan padat. Beda kan sama kerak sourdough yang garing dan retak-retak. Atau focaccia. Adonannya sama, adonan lean, tapi cara nanganinnya beda. Bukannya dibentuk kencang, adonannya justru kita tekan-tekan lembut pakai jari. Nah, lesung pipit yang terbentuk itu jadi kayak kantong kecil buat nampung minyak zaitun dan rempah-rempah. Hasilnya, roti yang lebih empuk, lebih terbuka, dan atasnya kaya rasa. Beda lagi kan pengalamannya? Oke, jadi kita udah bahas teorinya, lihat prakteknya, bahkan lihat variasinya juga. Terus, apa artinya semua ini buat kita di dapur? Saya mau tutup dengan pesan yang paling penting, langsung dari Natasha sendiri. Prosesnya mungkin kelihatan panjang, tapi jangan sampai bikin kamu takut. Ingat, ini tuh cuma tepung, air, garam, dan ragi. Seperti yang dikatakannya, kamu benar-benar bisa kok. Nah, sekarang kalian udah tahu rahasia di balik roti yang luar biasa itu. Kesederhanaan adonan lean. Pertanyaannya sekarang, roti apa yang bakal kalian bikin pertama kali? Selamat mencoba di dapur ya!